Halo, selamat datang pada sesi 4 di mata kuliah pengantar akuntansi. Pada sesi kali ini kita akan membahas kelanjutan dari jurnal umum, buku besar dan juga neraca saldo. Yang akan kita bahas adalah jurnal penyesuaian. Jadi sebelum kita membahas tentang jurnal penyesuaian, kita perlu tahu bahwa di dalam akuntansi mengenal dua peristiwa. Yang pertama adalah golongan peristiwa intern dan kelompok yang kedua adalah golongan peristiwa ekstern. Apa peristiwa intern dan juga apa peristiwa ekstern? Jadi, kalau peristiwa yang intern itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan. Apa contohnya? Jadi, contoh-contoh peristiwa intern adalah pemakaian perlengkapan. Jadi, perlengkapan kita yang menggunakan juga kita itu namanya peristiwa intern. Kemudian penyusutan aktiva tetap, itu juga yang menggunakan adalah kita sehingga kita juga yang harus mencatatnya. Kemudian ada kadaluarsanya sewa dibayar di muka, itu adalah contoh peristiwa intern. Sedangkan apa peristiwa ekstern? Peristiwa ekstern adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Seperti contohnya transaksi pembelian, pasti ada hubungannya dengan kita perusahaan dan juga pihak penjual. Transaksi penjualan, kita pihak penjual dan konsumen pihak pembeli. Yang ketiga adalah transaksi penerimaan kas. Jadi kita yang menerima kas, ada orang lain yang menyerahkan kas kepada kita. Itu adalah contoh peristiwa ekstern. Jadi kalau peristiwa intern itu adalah peristiwa yang terjadi pada diri kita sendiri sehingga kita yang tahu perubahannya. Sedangkan peristiwa ekstern adalah peristiwa yang membutuhkan andil dari pihak lain. Nah, untuk peristiwa intern yang terjadi pada kita ini tadi, kita harus melakukan penyesuaian ketika akhir periode. Mengapa kita harus menyesuaikan peristiwa-peristiwa intern ini tadi? Jadi, karena peristiwa intern ini adalah kita yang mengetahui adanya perubahan terhadap peristiwa tersebut, maka ketika kita mencatat peristiwa tersebut ketika terjadi transaksi di awal periode dan ketika sekarang peristiwa itu sudah berjalan selama beberapa waktu, maka akan ada perubahan. Contoh, kita membeli kertas ini kita beli 1 rim. 1 rim terdiri dari berapa lembar? Nah, ketika kita di akhir periode, apakah kertas ini masih 1 rim atau sudah berkurang jumlahnya? Kira-kira jadi tetap atau jadi berkurang? Karena logikanya kertas ini digunakan secara terus-menerus, maka ketika akhir periode logikanya adalah kertas ini mengalami pengurangan. Dari yang misal umpamanya jumlahnya 100 lembar sudah digunakan selama 1 periode, kemudian jumlahnya misal tinggal 10 lembar. Padahal di saldo akuntansi kita mencatatnya adalah ketika kita membeli. Ketika kita membeli kertas ini nilainya adalah 50.000. Padahal kertas ini sudah digunakan dan jumlahnya tinggal sisa 10 lembar. Nah, apakah 10 lembar itu nilainya sama dengan 50.000? Tentu tidak. Karena jumlahnya sudah tidak sama dengan 50.000, maka di akhir periode kita perlu melakukan penyesuaian terhadap persediaan kertas ini tadi. Nah, akibat adanya transaksi penyesuaian ini tadi, maka dalam akhir periode setelah kita membuat neraca saldo, karena adanya transaksi penyesuaian, maka bisa jadi akan dibuka nama-nama akun baru atau akun-akun baru untuk mencatat penyesuaian yang terjadi. Misalkan sebelumnya kita belum punya akun beban perlengkapan. Nah, karena kita sudah menggunakan kertas ini, sampai jumlahnya berkurang, maka kita harus membuka akun baru yaitu akun beban perlengkapan. Lalu contoh selanjutnya adalah laptop. Misalkan laptop ini ketika saya beli awal harganya 7 juta. Nah, ini laptop sudah saya pakai sekitar 4 tahun. 4 tahun kemudian apakah nilainya masih 7 juta? Rata-rata barang elektronik apabila sudah digunakan selama beberapa waktu, maka nilainya mengalami penurunan. Nah, otomatis laptop ini juga mengalami penyusutan nilainya. Dia mengalami penyusutan nilainya karena sudah digunakan selama beberapa waktu sehingga
penyusutan laptop ini tadi, kita harus membuka akun baru, yaitu akumulasi penyusutan peralatan atau akumulasi penyusutan laptop atau akumulasi penyusutan aktiva tetap. Nah, jadi akibat transaksi-transaksi penyesuaian ini bisa jadi perusahaan harus membuka akun baru yang sebelumnya belum ada di dalam perusahaan. Jadi, kenapa sih perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian? Intinya, perusahaan membuat jurnal penyesuaian itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan saldo-saldo akun yang ada di perusahaan agar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi di dalam akuntansi, kita berbicara dengan menggunakan bahasa angka. Nah, angka-angka itu tadilah yang harus menampilkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Nah, kalau misalkan tadi yang kertas, transaksi kertas itu tadi, di dalam pencatatan kita punya kertas 50.000, padahal kenyataannya kertas kita tinggal 10.000. Maka perlu dilakukanlah jurnal penyesuaian. Lalu, akun apa saja yang harus disesuaikan dalam jurnal penyesuaian? Ini ada list beberapa akun yang harus disesuaikan. Yang pertama, ada beban dibayar di muka. Apa itu beban dibayar di muka? Jadi, dari kalian semua para mahasiswa, tentunya ada yang ngekos dong ya. Nah, untuk kalian yang ngekos, biasanya biaya sewa kos itu dibayarkan di awal untuk masa penggunaan selama 1 tahun. Jadi kalian menempati, misalkan sekarang adalah bulan Oktober, kalian membayar Oktober, maka kos itu dapat kalian gunakan sampai bulan September tahun depan. Tapi ibu kos pasti meminta pembayaran dilakukan di bulan Oktober sekarang. Itulah yang dinamakan sebagai sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka itu adalah sewa di mana kalian membayar sewa untuk masa sewa yang akan datang, sekarang dan yang akan datang. Dalam kasus kos-kosan tadi, Anda membayar sewa pada bulan Oktober 2020 untuk masa penggunaan kos selama bulan Oktober 2020 sampai ke bulan September 2021. Nah, pencatatan sewa itu tadi kita catat di akun sewa dibayar di muka. Pada akun sewa dibayar di muka tersebut, ketika akhir periode atau setiap akhir bulan, kita harus melakukan penyesuaian terhadap akun tersebut. Mengapa harus kita sesuaikan? Jadi, pada dasarnya akun sewa dibayar di muka itu termasuk ke dalam kelompok harta. Menjadi hak kita untuk menempati sewa tersebut. Sehingga kita golongkan dalam kelompok harta. Namun, apa yang terjadi apabila kita sudah menempati kosan tersebut selama 1 bulan? Dari awal Oktober sampai akhir Oktober. Artinya kita sudah menggunakan hak kita untuk menempati kos tersebut selama 1 bulan. Sehingga hak kita untuk menempati kos tersebut tinggal 11 bulan. Nah, atas transaksi yang sudah terjadi, pemakaian kos-kosan yang sudah terjadi selama 1 bulan ini perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Apa jurnal penyesuaian yang digunakan untuk mencatat peristiwa tersebut? Jadi, jurnal yang digunakan untuk mencatat peristiwa tersebut pada dasarnya adalah mencatat peristiwa yang sudah terjadi selama 1 bulan ini ke dalam akun beban. Jadi, jurnalnya adalah beban sewa di sebelah debit, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Beban sewa di sebelah debit dan kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Beban di sebelah debit artinya beban bertambah, dan sewa dibayar di muka adalah kelompok harta. Kalau dia dicatat di sebelah kredit artinya hartanya berkurang. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Misalkan kita untuk sewa kosan tersebut besarnya adalah 12 juta per tahun. Maka setiap bulannya kita mengalokasikan 1 juta untuk digunakan menyewa kos-kosan tersebut. Namun karena 12 jutanya sudah dibayarkan di awal bulan Oktober, maka ketika akhir Oktober kita harus membuat jurnal penyesuaian, yaitu beban sewa terhadap sewa dibayar di muka. Berapa besarnya? Besarnya adalah sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dari mana? Kan tadi 12 juta adalah selama 1 tahun. Berarti setiap bulannya adalah 1 juta. Dari 12 juta dibagi 12 bulan. Sehingga sewa per bulannya adalah 1 juta. Sehingga jurnalnya adalah beban sewa
1 juta di sebelah debit, dan sewa dibayar di muka 1 juta di sebelah kredit. Nah, pencatatan akun beban sewa ini tadi kita catat sebesar berapa yang telah menjadi biaya. Yang telah menjadi biaya itu adalah yang telah kita nikmati. Yang telah kita nikmati adalah selama 1 bulan. 1 bulan maka 1 juta rupiah. Sehingga jurnalnya kita ulangi sekali lagi, beban sewa pada sewa dibayar di muka besarnya adalah 1 juta rupiah. Selanjutnya masih untuk akun beban dibayar di muka. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah pembelian kertas tadi. Pembelian kertas kita catat di dalam akuntansi, masuk ke dalam akun perlengkapan. Nah, di awal bulan kita beli perlengkapan senilai Rp50.000. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, perlengkapan berupa kertas itu tadi jumlahnya sudah tidak Rp50.000 lagi, tapi jumlahnya tinggal Rp10.000 yang setara dengan 10 lembar kertas. Artinya selama 1 periode ini atau selama 1 bulan ini kita sudah menggunakan perlengkapan kertas sebanyak Rp40.000. Untuk itu bagaimana cara mencatatnya? Jadi cara mencatatnya, perlengkapan yang telah terpakai sebesar Rp40.000 itu kita catat di dalam akun beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita catat di sebelah debit. Berapa besar nominalnya? Sebesar yang telah terpakai. Yang telah terpakai adalah senilai Rp40.000. Sehingga jurnalnya yang ada di sebelah debit kita catat sebagai beban perlengkapan besarnya adalah Rp40.000, dan yang dicatat di sebelah kredit adalah akun perlengkapan. Karena perlengkapan itu tadi yang berkurang. Perlengkapan kita catat di sebelah kredit besarnya adalah Rp40.000. Beban perlengkapan di sebelah debit artinya bebannya bertambah. Beban bertambah kita catat di sebelah debit. Dan perlengkapan dia adalah kelompok nomor 1, kelompok harta. Perlengkapannya berkurang berarti hartanya berkurang. Harta berkurang kita catat di sebelah kredit, sehingga perlengkapan berkurang kita catat di sebelah kredit. Jadi jurnal untuk pemakaian perlengkapan adalah beban perlengkapan Rp40.000, perlengkapan Rp40.000. Yang kedua, apa yang harus dicatat dalam transaksi jurnal penyesuaian? Yang harus dicatat nomor 2 adalah penyusutan aktiva tetap. Apa itu penyusutan aktiva tetap? Jadi, aktiva tetap yang kita miliki seperti laptop, kamera, motor, mobil, gedung, itu ada umur ekonomisnya atau masa pemakaian. Apabila peralatan ini sudah dipakai selama 1 tahun, sudah pasti nilainya tidak akan sama seperti ketika kita membeli baru. Katakanlah laptop ini beli baru harganya 7 juta. Namun sekarang setelah dipakai 4 tahun, apakah nilainya masih laku ketika dia dijual 7 juta? Tentunya tidak. Sehingga inilah yang dinamakan sebagai penyusutan. Penyusutan adalah pengurangan nilai terhadap suatu aktiva akibat pemakaian aktiva tersebut. Nah, untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pemakaian aktiva tetap perlu dilakukan penyesuaian. Untuk menyesuaikan apakah nilainya sekarang masih sama seperti nilai yang ada di catatan di buku atau nilainya sudah mengalami penurunan. Misalkan kita membeli AC seharga 5 juta rupiah yang ditaksir memiliki umur ekonomis atau masa manfaat selama 5 tahun. Artinya setiap tahun AC tersebut mengalami penurunan nilai sebesar 1 juta rupiah. Misalkan kita membuat pencatatan AC-nya dibeli pada bulan Januari tahun 2020. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaian untuk masa 31 Desember 2020. Artinya AC tersebut telah digunakan selama 1 tahun. Nah, karena sudah digunakan selama 1 tahun, maka kita harus mencatat penyusutan dari AC tersebut. Kenapa harus dicatat? Agar AC tersebut menunjukkan nilai yang sebenarnya, bahwa nilainya sudah bukan lagi 5 juta, melainkan tinggal 4 juta rupiah. Lalu, apa jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penyusutan tersebut? Jadi, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penyusutan adalah beban penyusutan peralatan,
sebelah debit pada akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit. Jadi jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan di sebelah debit dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit. Seperti itu. Lalu berapa nominal yang harus kita catat dalam transaksi ini? Karena AC itu tadi dibeli dengan harga 5 juta rupiah untuk masa 5 tahun dengan nilai residu 0, atau ketika akhir tahun sudah tidak digunakan nilainya adalah 0, maka penyusutan setiap periodenya adalah 5 juta dibagi 5 tahun atau 1 juta setiap periode. Sehingga jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah. Beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa untuk jurnal penyesuaian kadangkala perusahaan harus membuka akun baru yang sebelumnya belum ada di perusahaan. Contohnya dalam transaksi ini, biasanya perusahaan ketika kita belajar tentang akuntansi di awal-awal, kita masih belum menemui akun akumulasi penyusutan peralatan. Namun karena adanya transaksi penyesuaian ini, maka kita harus membuka akun baru, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Yang ketiga yang harus dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah terhadap penyesuaian berapakah pendapatan yang kita terima di muka dan berapakah jumlah pendapatan dari pendapatan diterima di muka itu tadi yang telah benar-benar menjadi pendapatan. Jadi kalau kita sudut pandangnya pada akun pendapatan diterima di muka ini, di awal tadi saya memberikan contoh terhadap pembayaran kos kita sebagai mahasiswa yang ngekos. Maka kalau untuk pembahasan pendapatan diterima di muka ini, mari kita ubah sudut pandang kita menjadi ibu kos. Nah, dalam sudut pandang kali ini, maka kita dianggap sebagai orang yang menerima pendapatan di muka. Kita ibu kos nih, kita menerima pendapatan diterima di muka, pendapatan yang diterimakan di awal. Ada mahasiswa datang ngekos untuk masa kos selama 1 tahun. Pasti kita akan meminta pembayarannya di awal periode, sehingga kita akan menerima uang 12 juta pada bulan Oktober kali ini. Jadi mahasiswa tadi membayar 12 juta ke kita untuk jangka waktu Oktober 2020 sampai September 2021. Dari sudut pandang ibu kos, kita akan mencatat akun 12 juta itu tadi pada akun pendapatan diterima di muka. Jadi dari sudut pandang ibu kos, kita akan mencatat 12 juta rupiah itu tadi sebagai pendapatan diterima di muka. Kenapa kita catat pada akun pendapatan diterima di muka? Kenapa tidak kita catat dalam akun pendapatan? Jadi jawabannya adalah karena kita belum memberikan kewajiban kita. Kita baru memberikan kewajiban selama setidaknya 1 bulan ini. Sedangkan kita masih memiliki hutang selama 11 bulan ke depan, sehingga tidak kita akui sebagai pendapatan, namun kita akui sebagai pendapatan diterima di muka. Lalu atas akun ini apa yang harus disesuaikan? Jadi yang harus disesuaikan adalah berapa jumlah besarnya pendapatan yang sudah benar-benar kita akui sebagai pendapatan atau sudah menjadi pendapatan. Misalkan mahasiswa membayar kos untuk jangka waktu 1 tahun pada bulan Oktober 2020 sebesar 12 juta rupiah. Maka setelah 1 bulan atau pada akhir Oktober 2020, kita sebagai ibu kos akan mencatat transaksi pendapatan diterima itu tadi pada jurnal penyesuaian. Di mana kita harus mencatatnya? Kita harus mencatat pada akun pendapatan. Karena yang selama 1 bulan Oktober itu tadi sudah benar-benar menjadi pendapatan. Sehingga untuk mencatat transaksi penyesuaian pendapatan diterima di muka, kita harus mencatat pada akun pendapatan diterima di muka di sebelah debit dan kreditnya adalah akun pendapatan di sebelah kredit.
pendapatan diterima di muka di sebelah debit dan akun pendapatan di sebelah kredit. Kalau kalian masih ingat, ini pendapatan adalah jari yang manis. Jari manis artinya pendapatan kalau bertambah dia bertambah di sebelah kredit, sehingga akun pendapatan itu tadi kita catat di sebelah kredit karena pendapatannya bertambah. Dan akun pendapatan diterima di muka itu adalah kelompok utang. Kelompok utang ada di jari telunjuk. Pendapatan diterima di mukanya dia juga berkurang. Kalau pendapatan berkurang, dia masuk kelompok utang, sehingga utang berkurang kita catat di sebelah debit. Sehingga pendapatan diterima di muka kita catat di sebelah debit, dan juga kreditnya adalah pendapatan dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk contoh soal yang tadi, ibu kos menerima pembayaran uang sewa kos-kosan selama 1 tahun. Diterima pada tanggal 1 Oktober 2020 untuk masa selama 1 tahun, berarti kosan tersebut akan berakhir sewanya pada bulan September 2021. Ketika ibu kos menerima pendapatan untuk sewa diterima di muka itu tadi, maka ibu kos akan mencatat pada akun sewa diterima di muka sebesar 12 juta rupiah. Ibu kos akan mencatat pada akun sewa diterima di muka sebesar 12 juta rupiah. Lalu, ketika mahasiswa tersebut telah menempati kos-kosan selama 1 bulan, yaitu pada 1 Oktober 2020 sampai pada 31 Oktober 2020, maka ibu kos bisa mencatat akun pendapatannya pada jurnal penyesuaian dengan akun pendapatan diterima di muka sebesar 1 juta rupiah dan kreditnya adalah pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Artinya, ada pendapatan sebesar 1 juta rupiah yang telah benar-benar menjadi pendapatan dari ibu kos. Sedangkan akun pendapatan diterima di muka dicatat di sebelah debit, artinya utang ibu kos terhadap kos-kosan tersebut atau terhadap masa kos-kosan mahasiswa tersebut adalah berkurang sebesar 1 juta rupiah. Yang keempat, yang harus dicatat di jurnal penyesuaian adalah beban yang masih harus dibayar atau utang. Jadi kenapa utang masih harus kita catat di dalam jurnal penyesuaian? Misalkan ada beban-beban yang ternyata ketika kita sudah tutup buku pada akhir periode belum sempat kita bayarkan. Misalkan untuk karyawan, sistemnya adalah mereka bekerja dulu selama 1 bulan, baru kita gaji pada awal bulan berikutnya. Sehingga kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ketika membuat jurnal penyesuaian itu tadi, kita harus mencatat utang gaji yang kita miliki kepada karyawan yang akan kita bayarkan tentunya pada tanggal 1 bulan berikutnya. Namun tetap pada tanggal 30 kita harus mencatat bahwa kita memiliki utang gaji kepada karyawan. Sehingga untuk mencatat utang ini tadi kita catat akunnya pada beban titik-titik pada utang titik-titik. Debitnya adalah beban titik-titik, sedangkan kreditnya adalah utang titik-titik. Dalam hal ini, misalkan kita umpamakan dengan gaji karyawan itu tadi, berarti kita akan mencatat beban gaji di sebelah debit dan juga utang gaji di sebelah kredit. Berapa nominalnya tergantung dengan berapa gaji karyawan yang menjadi utang kita. Yang kelima yang harus dicatat dalam jurnal penyesuaian adalah pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima langsung saya kasih contoh ilustrasinya. Jadi misalkan ada mahasiswa yang datang ke laundry, kemudian dia menyerahkan baju kotornya untuk di laundry kepada laundry tersebut. Apakah mahasiswa tersebut sudah membayar? Biasanya mahasiswa akan membayar ketika laundryannya sudah jadi, sudah selesai dicuci, sudah selesai disetrika, dan sudah wangi. Nah, dalam hal ini mahasiswa baru menyerahkan baju kotornya kepada pihak laundry. Kemudian oleh pihak laundry baju tersebut dicuci, disetrika, diberi uangnya sehingga sudah jadi rapi, sudah di-pack. Kemudian mahasiswa tersebut belum mengambil laundryan tersebut, padahal laundryannya sudah jadi. Sehingga pihak laundry dapat membuat pencatatan sebagai piutang usaha di sebelah debit dan kreditnya adalah pendapatan
laundry. Piutang usaha di sebelah debit dan pendapatan laundry di sebelah kredit. Jadi ketika laundry tersebut sudah jadi, perusahaan laundry akan mencatat sebagai piutang usaha di sebelah debit pada pendapatan laundry di sebelah kredit. Kita analisa satu-satu jurnalnya. Piutang usaha di sebelah debit. Masih ingat piutang masuk kelompok yang mana? Piutang masuk kelompok harta atau jempol. Ketika piutang bertambah, maka kita akan mencatat sebagai kelompok harta sehingga bertambah tercatat sebagai debit. Jadi piutang usahanya bertambah, kita catat di sebelah debit, dan kreditnya kita sudah anggap itu sebagai pendapatan meskipun pendapatannya belum benar-benar diterima. Namun kita harus mencatatnya sebagai pendapatan laundry. Pendapatan masuk kelompok yang mana? Jari manis ya, pendapatan. Sehingga kalau dia bertambah, kita catatnya di sebelah kredit. Sehingga jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan laundry. Nah, di sini saya punya ada satu transaksi untuk pencatatan dari jurnal penyesuaian. Di sini ada keterangan berikut untuk penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2013 untuk sebuah perusahaan. Kita diminta untuk menyesuaikan transaksi-transaksi ini, kita catat di dalam jurnal penyesuaian. Kita bikin dulu format jurnal penyesuaian, formatnya sama seperti jurnal umum. Ada informasi awalnya, ada tanggal, keterangan, referensi, dan kolom debit serta kolom kredit. Kita mulai ya, bahas dari transaksi yang pertama. Di transaksi yang pertama, di situ ada informasi bahwa sewa tahunan untuk kantor sebesar 2.400.000 telah dibayarkan pada 1 Oktober 2013. Jumlah ini telah dicatat pada perkiraan sewa dibayar di muka pada kolom neraca saldo. Berarti transaksi yang nomor 1 ini untuk akun sewa dibayar di muka ini digunakan untuk mencatat sewa selama 1 tahun. Karena di sini juga ada informasinya bahwa sewa tahunan. Kalau 1 tahun itu dibayarkan 2.400.000, artinya setiap 1 bulan dia akan membayarkan sebanyak 2.400.000 dibagi 12 bulan atau sebanyak 200.000 setiap bulan. Jadi sewa per bulannya adalah 200.000. Nah, sewa 200.000 per bulan ini selama 1 tahun, dia telah dibayarkan pada 1 Oktober. Sedangkan di sini untuk jurnal penyesuaiannya adalah per 31 Desember. Maka, untuk transaksi yang pertama, kita perlu membuat jurnal penyesuaian per 31 Desember, yang artinya sudah berjalan berapa bulan? Dari bulan Oktober, November, dan Desember berarti sudah berjalan 3 bulan. Dan ingat, karena ini dicatat pada akun sewa dibayar di muka, maka ketika kita membuat jurnal penyesuaian, maka dia akan dicatat sebesar berapakah jumlah yang telah menjadi biaya. Maka kita akan catat di sini dulu. Kita catatkan tanggalnya Desember 2013, dan untuk jurnal penyesuaian keseluruhan tanggalnya adalah tanggal ketika akhir periodenya ya. Karena bulan Desember berarti akhir periodenya adalah tanggal 31. Nah, untuk sewa tahunan dicatat di akun sewa dibayar di muka, maka jurnal penyesuaiannya menggunakan metode harta. Kita catat pada akun beban sewa pada di sebelah debit dan kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Nah, berapakah nominalnya? Nominalnya karena 2.400.000 itu adalah setiap tahun, maka kita mencatat selama bulan Oktober, November, dan Desember, artinya 3 bulan, sehingga nominalnya adalah sama dengan 3 per 12, kita kalikan dengan 2.400.000. 3 per 12 dikali 2.400.000, maka ketemunya adalah 600.000, atau dari 200.000 per bulan kita kalikan dengan 3 bulan. Nah, berarti nomor 1 sudah ya. Selanjutnya, transaksi yang kedua. Perkiraan iklan dibayar di muka menunjukkan saldo debit sebesar Rp250.000. Jumlah tersebut merupakan pembayaran di muka iklan untuk 10 kali penerbitan.
Ternyata sampai tanggal 31 Desember sebanyak 4 kali belum diterbitkan. Nah, karena ini juga adalah pencatatan iklan dibayar di muka, maka kita akan mencatat dalam jurnal penyesuaian sebesar berapa banyak yang telah menjadi beban atau sebanyak berapa kali iklan yang sudah diterbitkan. Maka kita akan mencatat dalam akun beban iklan pada iklan dibayar di muka. Nah, berapakah besarnya? 250.000 itu adalah untuk 10 kali penerbitan. Berarti setiap kali penerbitan biayanya adalah 25.000. Di sini yang belum terbit adalah sebanyak 4 kali. Berarti yang sudah terbit itu adalah sebanyak 6 kali dibagi 10 kali terbit dikali 250.000 untuk keseluruhannya. Sehingga biaya yang sudah diterbitkan sebanyak 150.000. Selanjutnya, perkiraan perlengkapan kantor memperlihatkan saldo debit 25.000 pada awal tahun. Kemudian, dalam tahun tersebut telah dibeli perlengkapan kantor dengan harga 225. Inventarisasi atau pengecekan yang telah dilakukan atas perlengkapan kantor menyatakan bahwa masih terdapat persediaan perlengkapan kantor pada akhir periode sebesar 75.000. Karena kita menggunakan pendekatan harta, maka di sini kita juga akan mencatat berapakah perlengkapan yang telah terpakai. Jurnal untuk mencatat perlengkapan adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Nah, sekarang yang jadi masalah berapa jumlah yang harus kita catat. Maka rumusnya adalah ini, saldo awal 25.000 kita tambah dengan pembelian, kita kurangi dengan persediaan akhir. Itu adalah jumlah perlengkapan kantor yang terpakai. Saldo awal 25.000 ditambah pembelian 225.000 pada periode tersebut dikurangi hasil pengecekan persediaan akhir. Maka itu merupakan berapakah perlengkapan kantor yang telah terpakai. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, gaji karyawan kantor selalu dibayar pada Sabtu sore untuk 6 hari kerja, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, dengan gaji sebesar 7.500 per orang. Karyawan perusahaan tersebut berjumlah 5 orang, sedangkan hari Sabtu terakhir dalam bulan Desember 2013 jatuh pada tanggal 25 Desember 2013. Oke. Jadi yang transaksi keempat ini dia mencatat utang gaji. Perusahaan masih melakukan utang gaji karena pada saat tanggal 31 itu bukanlah hari Sabtu sore. Jadi kan di sini gaji karyawan selalu dibayar setiap Sabtu sore. Sedangkan hari Sabtu terakhir dalam bulan Desember jatuhnya pada tanggal 25. Berarti untuk Sabtu berikutnya sudah masuk Sabtu di bulan Januari 2014. Berarti ketika Sabtu Januari 2014 tersebut, posisinya ketika tanggal 31, kita mempunyai utang gaji kepada karyawan. Kenapa kita punya utang? Ya karena gajinya selalu dibayarkan setiap Sabtu, sedangkan akhir tutup bukunya adalah bukan hari Sabtu, sehingga kita harus mencatatnya sebagai utang. Sehingga akan kita catat di dalam akun beban gaji pada utang gaji. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa nominal yang harus dituliskan? Jadi, di sini gajinya 7.500 per orang untuk setiap hari. Dan dia untuk 6 hari kerja. Karyawannya berjumlah 5 orang. Kita hitung dulu nih tanggalnya. Hari Sabtu terakhir dalam bulan Desember 2013 jatuh pada tanggal 25. Sehingga kita akan memulai pencatatan dari hari Senin. Kita akan mencatat dari hari Senin. 25 itu hari Sabtu, 26 itu Minggu, maka 27 adalah hari Senin. Berarti kita mulai dari 27 ya. 27 Senin, 28 Selasa, 29 Rabu, 30 Kamis, 31 Jumat. Berarti pada transaksi nomor 4 ini kita punya terutang berupa utang gaji untuk 5 hari kerja. Maka rumusnya adalah 5 hari kerja dikali gaji per harinya 7.500 per orang dikali 5 orang. Sehingga
Nominalnya adalah 5 dikali 7.500 dikali 5 orang. Berarti kita memiliki utang gaji sebanyak 187.500. Kemudian untuk transaksi yang terakhir, kelima, peralatan kantor yang dibeli pada 2 Januari seharga 7.500.000 menurut taksiran peralatan dapat digunakan selama 10 tahun dengan tidak memperlihatkan nilai sisa. Berarti ini peralatan kantor kita berbicara tentang penyusutan aktiva tetap. Jurnalnya adalah beban penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini berapa nominal yang harus kita tuliskan? Jadi peralatan kantor ini dibelinya pada awal tahun 2013. Harganya 7.500.000. Menurut taksiran, dia dapat digunakan 10 tahun dengan tidak memperlihatkan nilai sisa. Berarti tinggal 7.500.000 kita bagi dengan 10 tahun. Berarti penyusutan setiap tahunnya adalah sebesar 750.000 rupiah. Sehingga dari Januari sampai Desember 2013 ini penyusutannya adalah sebanyak 7.500.000 kita bagi 10 tahun, atau bisa juga 1/10 dikali 7.500.000. Maka penyusutan untuk tahun ini adalah sebesar 750.000 rupiah. Nah, setelah kita selesai menyesuaikan semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pihak intern perusahaan, maka kita sudah membuat jurnal penyesuaian. Jangan lupa untuk memposting jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar. Setelah kita memposting seluruh transaksi dalam jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, maka kita bisa menyusun neraca saldo setelah disesuaikan. Apa itu neraca saldo setelah disesuaikan? Jadi pada dasarnya neraca saldo setelah disesuaikan merupakan gabungan antara neraca saldo yang sudah kita buat, kita tambahkan dengan transaksi yang ada di jurnal penyesuaian, sehingga akan membentuk suatu neraca saldo baru yang kita sebut sebagai neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, setelah kita mempelajari materi yang ada dari jurnal penyesuaian, maka materi tersebut akan kita catat di dalam tabel jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu jangan lupa untuk melakukan posting untuk akun-akun yang sudah kita catat di dalam jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Sehingga nanti di kolom referensi yang ada di buku besar, jangan lupa untuk mencantumkan bahwa materi tersebut berasal dari jurnal penyesuaian. Jadi untuk referensi keterangannya bukan jurnal umum lagi, tapi karena itu adalah posting dari jurnal penyesuaian, maka referensinya adalah jurnal penyesuaian. Nah, setelah materi-materi tersebut kita posting dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, maka selanjutnya kita bisa menyusun neraca saldo setelah disesuaikan, yang step by stepnya sama seperti kita menyusun neraca saldo yang ada di awal, seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang jurnal penyesuaian metode harta dan juga neraca saldo setelah disesuaikan. Jangan lupa setelah ini untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang sudah saya berikan di eStudent. Selamat berdiskusi di sana, sampai ketemu di WhatsApp group. Bye guys!